Cerita sejarah itu memang selalu punya banyak versi. Bahkan prasasti yang merupakan sumber primer saja terkadang masih menimbulkan banyak persepsi. Apalagi sumber sekunder, seperti mitos. Pendapat para ahli dan karya sastra yang banyak beredar di internet, itu bakal membuat kita semakin sulit untuk memahami sejarah yang sebenarnya. Cerita tentang Candi Plausan misalnya. Tokoh utama di balik pembangunannya ternyata masih mengundang banyak tanya sampai saat ini. Ketika bertandang ke Candi Plausan beberapa waktu lalu, tanda tanya itu berharap bisa terjawab. Tapi sayangnya tidak sama sekali. Informasi yang tertera di brosur ataupun pusat informasi ternyata masih sangat minim. Informasi tentang candi itu ditaruh di dekat pintu masuk atau loket candi. Bentuk papan informasinya juga sangat sederhana, mirip dengan bentuk mading di sekolah ataupun di kampus. Di situ tertulis, kalau Candi Plausan dibangun pada pertengahan abad ke-9, antara tahun 825 hingga 850 Masehi. Itu berdasarkan pendapat Descartes Paris, epigrafer asal Belanda. Asumsi itu dia ambil setelah menafsirkan isi prasasti Kahulunan yang diterbitkan pada 842 Masehi. Menurutnya, Candi Plausan dibangun oleh Sri Kahulunan yang dibantu oleh suaminya. Dia menyimpulkan jika Sri Kahulunan itu adalah Pramodha Wardhani dan suaminya ialah Rakai Pikatan. Siapakah Pramodha Wardhani? Berdasarkan prasasti Kayumungan, dia adalah putri mahkota Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra, raja yang membangun kompleks Candi Borobudur. Sedangkan Rakai Pikatan ialah raja kerajaan Medang atau Mataram kuno dari dinasti Sanjaya yang berkuasa antara tahun 840 sampai 856 Masehi. Rakai Pikatan juga disebut dalam prasasti Siwagraha. Dia diduga yang membangun Candi Siwa di kompleks Candi Prambanan. Kemudian, bangsawan dari dua dinasti yang berbeda agama itu menikah sekitar tahun 832 Masehi. Pendapat itu kemudian melahirkan beberapa mitos tentang Candi Plausan. Ada yang bilang jika candi ini dibangun sebagai bukti cinta dua bangsawan yang berbeda agama. Rakai Pikatan yang beragama Hindu dan Pramodha Wardhani yang beragama Buddha. Dan Candi Plausan adalah mas kawinnya. Cerita itu mungkin kemudian menginspirasi banyak calon pengantin untuk melakukan foto prewedding di candi ini. Tapi ada yang tidak sepakat jika Sri Kahulunan yang dimaksud Descartes Paris adalah Pramodha Wardhani. Arkeolog Bukhari misalnya, dia berpendapat jika Sri Kahulunan itu adalah ibu suri atau ibu dari Pramodha Wardhani. Terlepas dari perbedaan tesis kedua arkeolog itu, Candi Plausan tetap menarik untuk disambangi. Terdiri dari dua zona, Plausan Utara dan Plausan Selatan. Candi Buddha ini tak kalah cantik dengan Borobudur ataupun Prambanan. Plausan Utara memiliki candi utama yang kembar dan dikelilingi oleh banyak candi perwara atau candi pendamping yang berjumlah sekitar 178 candi dan stupa. Saat memasuki candi utama yang di sebelah kanan, relief candi didominasi oleh tokoh wanita. Sedangkan candi utama yang di sebelah kiri, reliefnya didominasi oleh tokoh pria. Sayangnya, arca di candi ini tidak selengkap kembarannya. Beberapa arcanya banyak yang hilang atau rusak. Candi Plausan Selatan tak seluas dan semegah yang di utara. Di sini hanya terlihat beberapa puing candi pendamping karena candi utamanya belum ditemukan. Dan seperti kebanyakan candi pada umumnya di Indonesia, tidak ada keterangan tentang relief dan arca yang berada di candi. Tak heran bila turis yang datang sebagian besar hanya sekedar berfoto untuk konten sosmednya
dan pulang tanpa mendapatkan banyak informasi tentang sejarah candi. Demikian cerita tentang Candi Plaosan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment untuk membantu mengembangkan channel.